Saya akan membacakan satu dongeng dari buku saya, yaitu kumpulan dongeng fantasi abadi sepanjang masa. Untuk yang pertama dari buku kompilasi ini, saya bacakan satu dongeng dengan judul Ayam Jago dan Tanduk Emas. Pasti belum pernah dengar kan kisah ini, dongeng ini? Iyalah, karena dongeng ini, kisah ini hanya terdapat di buku ini dan itu adalah karangan saya. Oke adik-adik dan teman-teman semua, silakan duduk dan menyimak. Ayam Jago dan Tanduk Emas. Dahulu kala di sebuah hutan yang rimbun dan damai, hiduplah seekor kelinci dan seekor ayam jago yang bersahabat akrab kala itu. Nah, pada zaman itu ternyata ayam jago dan kelinci itu berteman, teman-teman. Mereka sangat akrab walaupun berbeda, satu kelinci satu ayam, tapi mereka itu berteman sangat akrab. Ayam jago hanyalah ayam jantan biasa dan belum memiliki julukan si jago. Selain itu, ayam jantan juga belum mempunyai kebiasaan berkokok pada subuh hari, adik-adik, teman-teman. Nah, pada zaman itu, ayam jantan belum mempunyai kebiasaan berkokok pada subuh hari yang biasa teman-teman dengar. Kalau teman-teman yang biasa bangun pagi pasti nggak asing dengan suara kokokan ayam pada pagi hari, pada penghujung subuh. Jauh sebelum fajar menyingsing, ayam jantan zaman dulu belum berkokok. Tapi kan bagi teman-teman yang bangun pagi, makanya suka bangun pagi biar bisa mendengarkan suara kokokan ayam. Kelinci di sisi lain dianugerahi dua buah pasang tanduk emas yang sangat indah. Kilauan tanduk emas si kelinci memukau seluruh penghuni hutan, membuatnya dipuji dan dikagumi. Nah, baru tahu kan kalau ternyata zaman dulu di negeri dongeng itu, kelinci mempunyai dua tanduk emas yang sangat berkilau yang dikagumi oleh seluruh warga hutan atau penghuni hutan lebih tepatnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Sementara itu, si jago merasa dirinya hanyalah ayam jantan biasa yang keberadaannya nyaris tidak diperhatikan. Namun walaupun begitu, si jago merasa persahabatannya dengan kelinci bukan karena kepopuleran kelinci di antara sebagian penghuni hutan, karena persahabatan mereka terjalin sejak mereka kecil. Nah, jadi ayam jantan ini tuh ikhlas bersahabat dan kelinci juga tulus bersahabat dengan ayam jantan. Nah, ayam jantan bersahabat dengan kelinci ini bukan karena apa? Bukan karena kelinci itu kalau zaman sekarang kita sebutnya populer gitu, karena dia mempunyai tanduk emas yang bagus, tanduk emas yang dikagumi oleh seluruh penghuni hutan. Nah, teman-teman, kita lanjut. Awalnya si jago tidak merasa risih ataupun iri dengan kemasyhuran si kelinci. Mereka menjalani hari-hari dengan damai, berbagi cerita dan tawa di bawah pohon rindang. Namun suatu hari, teman-teman, seekor rubah licik datang ke rumah si jago. Nah, ngapain nih si rubah licik ini datang ke rumah si jago? Coba ngapain? Coba kita lanjut lagi ya. Hai ayam, kamu sedang apa? Kata sapa si rubah licik. Apakah saya bisa masuk ke dalam rumahmu yang indah dan nyaman ini? Ujar rubah dengan basa-basi. Nah, si rubah mulai basa-basi nih. Terus si ayam keluar. Si rubah, silakan masuk rubah, jawab si ayam dengan ramah, mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Terus ayam nanya, kok tiba-tiba kamu datang ke rumah aku, rubah? Ada apa? Tanya si ayam. Dengan senyum manis yang menyimpan niat buruk, si rubah menawarkan kerjasama yang menggiurkan. Nah, kerjasama apa kayak ini? Saya juga nggak tahu nih. Si rubah ini menawarkan kerjasama apa kepada si ayam ini? Dan biasanya orang kalau tiba-tiba datang dan menawarkan kerjasama, pasti ada sesuatu. Ayo kita lanjut baca ya. Begini ayam, ada hal yang besar yang mau sampaikan ke kamu. Tapi kamu jangan marah ya, ucap si rubah dengan senyum liciknya. Katakan saja rubah, saya tidak marah kok.
jawab si ayam dengan rasa penasaran. Jadi begini ayam, saya sangat ingin memakan daging kelinci. Tetapi nanti tanduk emasnya saya akan serahkan ke kamu. Saya hanya ingin makan daging kelinci saja. Tutur si rubah dengan rasa tidak bersalah sedikit pun, teman-teman. Rubah tidak merasa bersalah. Padahal dia datang ke tempat sahabatnya si kelinci untuk menawarkan niat jahat, untuk melakukan niat jahat. Nah, mendengar permintaan keji itu, si jago terkejut dan marah besar. Dengan suara lantang ia membentak-bentak si rubah dan mengusirnya jauh-jauh dari rumahnya. Apa? Ucap si ayam nih, kaget dia. Kamu mau makan daging kelinci sahabatku? Bentak si ayam dengan nada suara lantang. Tapi kau kan memiliki tanduk emasnya, ucap rubah coba merayu ayam. Tidak, keluar kau sekarang sebelum saya menyerangmu, bentak ayam dengan sangat murka. Seketika teman-teman, si rubah langsung lari tunggang langgang pergi meninggalkan rumah si ayam. Jadi kita lanjut ya. Akan tetapi teman-teman, si rubah adalah makhluk yang penuh tipu daya, teman-teman, dan tidak mudah menyerah. Nah, beberapa hari kemudian ia terus membuntuti si jago, melancarkan hasutan demi hasutan yang meracuni pikiran sahabat si kelinci itu. Si rubah yakin nih teman-teman, kalau si jago hanya Si rubah meyakinkan si jago bahwa ia hanya membutuhkan daging si kelinci untuk santapannya. Dan sebagai imbalannya teman-teman, si jago diperbolehkan mengambil tanduk emas si kelinci yang berkilauan itu. Dan kalau itu terjadi masih dengan hasutan si rubah, si jago akan jauh lebih dikagumi dan disegani daripada harimau sekalipun. Bayangin, kalau memiliki tanduk emas si kelinci itu, si jago akan lebih dikagumi daripada harimau. Nah, kita tahu kan harimau itu termasuk raja rimba. Kalau ada yang bisa dikagumi melebihi raja rimba, itu berarti sangat hebat. Semua akan tunduk pada si jago kalau tanduk emas itu menempel pada si jago. Kalau tanduk si kelinci ditaruh di kedua kaki kamu akan disegani ayam, bahkan kamu lebih disegani daripada harimau tuh. Si rubah licik ini terus saja menggoda, terus saja mengganggu si ayam, terus saja menghasut si ayam. Tidak rubah. Saya tidak enak dan saya sudah enak dan nyaman dengan kehidupan saya yang saat ini, balas ayam dengan tenang. Kamu tidak mau sebagian besar atau semua penghuni hutan mengagumi kamu ayam, kata rubah terus mengikuti ayam dari belakang. Oh, jadi ceritanya ini teman-teman, si ayam ini lagi jalan nih, terus diikuti nama si rubah, dan si rubah mengikuti dari belakang itu dengan penuh hasutan, teman-teman. Si rubah mengikuti si jago ini sambil terus menghasut si ayam jago agar si ayam jago ini mau bekerja sama dengan rubah untuk mencelakakan sahabatnya. Nggak boleh gitu teman-teman ya, nggak boleh begitu. Kalau kita punya sahabat, kita harus jaga sahabat kita, dan kita harus melindungi sahabat kita dari orang asing yang tidak kita kenal. Kita lanjut ya. Tidak rubah, lebih baik kamu pergi. Sebentar lagi saya akan bertemu sahabat saya kelinci. Ayam mengusir rubah dengan halus. Si rubah dengan lihai terus menghasut si jago. Ia beralasan bahwa selama ini si kelinci selalu menjadi pusat perhatian dan dipuji-puji oleh seluruh penghuni hutan. Sementara si jago Si jago malah tidak pernah dianggap oleh penghuni hutan, teman-teman. Tapi si jago gak keberatan dengan hal itu. Sebenarnya jauh di lubuk hati si jago juga. Si jago juga gak merasa gitu. Tapi lama-lama si jago merasa berpikir, karena hasutan si rubah ini terus si rubah menghasut, lama-lama si rubah berpikir, kok jadi dia ada niat dalam hatinya.
Jadi akhirnya jauh di dalam lubuk hati si Jago tersimpan keinginan yang seperti terpendam gitu untuk memiliki tanduk emas. Bahaya nih, nggak boleh seperti itu ya. Namun si Jago selalu menepis pikiran-pikiran jahat itu dan menghilangkan dari pikirannya, dan dia beranggapan persahabatannya dengan si kelinci itu jauh lebih berharga daripada sanjungan dan pujian. Kalau dia memiliki tanduk emas milik sahabatnya itu. Memang benar teman-teman, kita jangan berambisi memiliki barang yang dimiliki teman kita. Kalau teman kita memiliki sesuatu yang berharga yang dipuji-puji orang, ya udah, itu punya dia. Kalau kita tidak memiliki, ya udah, nggak apa-apa. Karena masing-masing orang mempunyai rezeki sendiri. Jadi kita nggak usah iri sama teman. Oh, teman saya punya yang ini, punya barang bagus, saya harus memiliki dia. Oh, nggak boleh. Kita nggak boleh berpikiran begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Si Rubah yang hampir tiap hari mendatangi rumahnya untuk meracuni pikiran si Jago akhirnya perlahan-lahan mulai terhasut. Kata-kata si Rubah, si Jago akhirnya bersuara bahwa dia pernah punya keinginan untuk memiliki tanduk emas si kelinci, namun ia tidak pernah tahu bagaimana cara mewujudkannya. Nah, akhirnya si ayam ini membuka suara kalau dia juga berkeinginan untuk memiliki tanduk sahabatnya itu tidak boleh teman-teman. Sekali lagi, itu tidak boleh. Kita tidak boleh mengingini punya sahabat kita. Dan ini merupakan angin segar bagi si Rubah. Dia merasa hasutannya selama ini berhasil teman-teman. Ayo kita lanjut ya. Jadi begini Rubah. Memang dulu saya merasa ingin memiliki tanduk si kelinci, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Karena kamu tahu kan, si kelinci itu baik terhadap aku. Ucap si ayam terdengar seperti seseorang yang putus asa. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh si Rubah licik itu. Ayam, kalau soal baik, aku bisa jadi temanmu yang baik. Bahkan aku bisa jauh lebih baik daripada kelinci. Ucap si Rubah terdengar sangat manis di telinga teman-teman. Ayam hanya melirik sesaat ke si Rubah dan tersenyum kecil. Kira-kira begitu ya. Apa kata-katamu aku bisa percaya Rubah? Tanya ayam. Kamu bisa mempercayai aku. Bahkan kamu bisa lebih percaya sama aku daripada si kelinci itu yang selalu menjadikan kamu seolah-olah kamu itu adalah pembantunya, kata Rubah terus menghasut. Terus si ayam mikir dan si ayam lalu menjawab, tapi aku tidak pernah merasa seperti itu Rubah. Dan si kelinci juga demikian terhadap saya. Jawab si ayam dengan nada bijak gitu kan. Tapi kalau kalian jalan berdua, semua penghuni hutan berbisik kalau kalian berdua itu seperti tuan dan pembantu. Aduh, ini si ayam menghasut lagi nih. Masa si kelinci dan ayam, kedua sahabat ini, dibilang seperti tuan dan pembantu? Itu musang dengan nada suara liciknya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi ayam? Kamu mau seumur hidup kamu dianggap remeh oleh semua penghuni hutan? Apa kamu mau seumur hidup kamu jadi budaknya kelinci? Pikirkan ayam, pikirkan masa depan kamu, pikirkan masa depan keluarga kamu, anak-anak kamu kelak ayam. Jelas Rubah panjang lebar meracuni menghasut pikiran ayam. Mendengar kata-kata si Rubah, sejenak ayam tertegun. Memikirkan semua kata-kata Rubah yang sedikit demi sedikit mulai terdengar masuk akal. Wow, karena si Rubah tiap hari meracuni pikiran si ayam, akhirnya kata-kata busuk, kata-kata rayuan yang tidak bagus itu akhirnya mulai agak dianggap masuk akal oleh si ayam teman-teman. Dan ini sekali lagi tidak boleh. Dan setelah berhari-hari lamanya bergulat dengan pikirannya, akhirnya si Jago dengan berat hati menyetujui usul jahat si Rubah. Wow, si Jago, ada apa dengan kamu Jago? Dengan demikian rencana penjebakan si kelinci pun mulai dirancang
dengan cermat oleh si Jago dan si Rubah. Wah, ini nggak boleh terjadi teman-teman. Setelah berhari-hari lamanya bergulat dengan pemikirannya, akhirnya si Jago dengan berat hati menyetujui. Si Jago akhirnya menyetujui rencana penjebakan si kelinci, rencana jahat kepada si kelinci. Aduh, ini tidak boleh teman-teman. Ini tidak boleh terjadi. Dan kalau teman-teman ingin melanjutkan mendengar kisah berikutnya, ikuti terus di channel aku ya. Ikuti terus channel aku. Kita lihat besok bagaimanakah nasib si kelinci ini. Apa yang terjadi sama si kelinci ini terhadap persengkokolan jahat sahabat karibnya dengan si Rubah sang licik yang terus mengganggunya. Oke teman-teman, terus membaca buku, budayakan membaca buku, dan jangan lelah untuk membaca buku setiap hari. Bersama saya, tetap di channel saya. Terima kasih.